Sadaqallahul azim. Ibadallah. Kita sering mendengarkan nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ketika berbicara tentang pangkat, kedudukan dan jabatan. Itu menjadi hadis yang dirujuk oleh para ulama bahwa memangku suatu tugas jabatan publik yang memiliki tanggungjawab yang berat tentunya tidaklah disuruh melainkan dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan memang ada kepantasan, kecakapan dan kekuatan untuk menjalankan amanah tersebut dengan cara-cara yang benar untuk menjangkau. Terkait dengan itu, bahkan saya sendiri di mimbar ini pernah menyampaikan hadis tersebut, hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis itu populer di mana Abu Dzar minta kepada Nabi, "Ala tasta'miluni ya Rasul? Apakah engkau tidak mengangkat saya sebagai amil, sebagai petugasmu, sebagai pegawaimu ya Rasulullah?" Kata Abu Dzar, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala mankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kedua pundakku sambil berkata, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau sangatlah lemah. Engkau lemah. Innaha amanah. Sesungguhnya yang kau minta itu adalah amanah. Innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat kelak. Illa man akhadha bihaqqiha. Kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Wa adda alladhi alaihi fiha. Dan menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya saat dia memikul jabatan itu. Begitu kata Nabi kepada Abu Dzar, innaka dhaif. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan itu. Siapa sebenarnya Abu Dzar? Mungkin kesempatan tidak panjang dalam khutbah yang singkat ini untuk menjelaskan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi saya ingin mengutip penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tentang siapa Abu Dzar, sebagaimana yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Dzar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man sarrahu ay yanzura ila tawadu'i Isa, falyanzur ila Abi Dzar." Siapa yang senang atau berkeinginan menyenangkan dirinya untuk melihat bagaimana tawaduknya Isa, maknanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah orang sangat tawaduk. Tapi siapa yang ingin tahu bagaimana tawaduk Isa alaihissalam, falyanzur, maka hendaklah dia melihat kepada siapa? Kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Coba bandingkan dua riwayat ini. Di satu sisi Nabi mengatakan ketika Abu Dzar meminta pangkat dan jabatan, beliau katakan, innaka dhaif, engkau lemah. Tapi ada riwayat dari beliau, siapa yang ingin tahu, ingin melihat, senang untuk melihat bagaimana tawaduknya Nabi Isa, maka lihat contohnya di tengah sahabat beliau, siapa yang bisa dijadikan contoh tentang tawaduk, sikap rendah hatinya seorang Isa? Lihatlah Abu Dzar. Nah, disinilah pertanyaan muncul, kelemahan apa yang ada pada Abu Dzar? Kita tahu bahwa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nujum. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bagai bintang-bintang di tengah malam yang bersinar.
Bahkan ada diriwayatkan ungkapan sebahagian dari para tabi'in bagaikan bintang gemintang, fi bi ayyi minhum iqtadaitum, dengan siapa saja kalian akan meniru, kalian akan mendapatkan hidayah. Ihtadaitum, mereka adalah tokoh-tokoh cemerlang di dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita telusuri manaqib sejarah hidup Abu Dzar Al-Ghifari, penuh dengan sikap-sikap yang baik, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kewaraan, menjaga dirinya jangankan akan terjatuh kepada perbuatan dosa besar, malah senantiasa menjaga jangan terserempet oleh beliau dosa kecil. Hidup dengan amanah, dengan keadilan, penuh dengan komitmen, ketaatan, menjaga diri jangan sangat terbujuk oleh dunia. Itulah Abu Dzar. Nah, sedangkan Nabi SAW mengatakan innaka dhaif. Berarti kalau kita mau merenungkan kedhaifan yang ada, kelemahan yang ada pada Abu Dzar bukan perkara tadayyun, bukan perkara sikap keberagamaan, bukan perkara salatnya, bukan perkara siamnya, bukan perkara qiyamnya, bukan perkara akhlak ketawaduannya. Bahkan ada riwayat sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, kalau ingin tahu siapa yang senang melihat tawaduknya Nabi Isa, kalau ingin tahu siapa yang menjadi contoh di tengah sahabat beliau, Abu Dzar, perhatikan. Nah, disinilah ketika kita membaca nasihat-nasihat Nabi itu perlu merenung. Nah, jawaban yang mungkin bisa diberikan adalah kemampuan untuk memikul amanah yang berat. Tentu tidak hanya dengan sikap tadayun saja, itu mutlak harus dimiliki, penting. Bukan hanya kesalehan secara personal, itu wajib. Tetapi juga adalah capability, kemampuan untuk mengelola amanah yang diserahkan, yang membutuhkan banyak keilmuan dan wawasan. Bisa jadi seseorang saleh dan taat, tetapi ketika diserahkan urusan pertanian kepadanya, dia tidak berilmu tentang pertanian. Bisa jadi dia adalah orang yang rajin melakukan siyam dan qiyam, tapi ketika diserahkan kepadanya urusan administrasi, dia tidak mengerti pembukuan. Bisa jadi dia adalah orang yang rajin untuk hadir berjamaah, tetapi kalau diserahkan urusan ekonomi, dia tidak mengerti dalam perkara itu. Nah, karena itu kehadiran seseorang yang diamanahkan tidak hanya cukup dengan kesalehan personal. Kesalehan personal itu adalah tugas kita masing-masing. Mau kita diberi jabatan publik atau tidak diberi jabatan publik, kita ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ketika kita memikul amanah lebih dari manusia, tidak cukup kita hanya saleh secara pribadi. Kita harus ada kemampuan untuk melakukan islah, membuat orang lain menjadi baik, menjadi saleh, menjadi nyaman. Nah, hari ini wahai kaum muslimin, inilah yang kita sedihkan. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang diberikan amanah, jangankan akan membawa kemaslahatan kepada orang, kemaslahatan dirinya dunia dan akhirat pun tidak terselamatkan oleh dia. Salatnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Dan itu jangan hanya tertuju kepada jabatan-jabatan yang dipikul di dalam jabatan pemerintahan saja. Saya tidak memaksudkan itu secara khusus. Tapi apa saja amanah yang diletakkan ke pundak. Nah, termasuk jugalah amanah-amanah, tugas-tugas yang kita pikul dengan berbagai tatanan sosial kemasyarakatan, yang memimpin anak kemenakan, yang memimpin umat,
di surau-surau. Kita juga harus menyadari tugas berat yang kita pikul. Pada para da'i, gelaran ustaz, gelaran ulama, bahkan ada yang gelaran syekh berbagai macam, jangan dikatakan itu hanya panggilan kosong. Di situ menumpang banyak orang. Ketika Anda dipanggilkan buya, dipanggilkan ustaz, orang lain menumpang kepada Anda. Menumpang dengan ilmu yang menurut mereka Anda punyai. Karena itu fatawada'u, bertawaduklah seperti mana Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu juga yang bergelar, yang memikul amanah di dalam kaum. Apakah orang ampek jini, ngulunya kah, mantinya kah, tubalangnya kah, atau malinnya kah? Berhati-hati. Amanah-amanah seperti itu kadang menjadi seremonial besar ketika kita menerimanya, dan menjadi kebanggaan ketika menuliskannya di depan dan di ujung nama. Dan begitu bangganya orang ketika diletakkan pada posisi-posisi terhormat di tengah-tengah seremonial dan acara, kursi-kursi VIP dengan berbagai macam aksesoris yang melekat pada tubuh kita, mulai dari kepala sampai ke kaki. Tapi tahukah kita itu untuk apa itu dipikul? Hari ini yang menjadi penyebab banyaknya celaka umat, anak kemenakan di negeri kita di ranah Minang ini, karena banyak dari gelaran dan panggilan itu diambil tidak dengan sikap tawaduk. Tidak sedikit pimpinan-pimpinan lembaga kini dijangkau bukan dengan sikap tawaduk. Kalau tawaduk Abu Dzar saja, sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, kalau kalian senang ingin melihat bagaimana tawaduk Isa alaihissalam, lihat Abu Dzar. Dengan berbagai kelemahan lainnya, Nabi masih mengatakan kepada beliau, innaka dha'if. Nah, apalagi kalau hari ini, karena karambi tumbuh di mata, atau gadang belega tapi tiba di awak, karena sangkaan orang kepada kita, kemudian kita sandang berbagai jabatan, baik secara tradisional, budaya dan berbagai macam, maupun secara resmi, di dalam kelembagaan publik. Yang ingin saya ajak kita semua, tawadhu'lah. Sangat menyedihkan kalau lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga tradisional dipimpin oleh orang-orang yang hanya menapuk dado menghantam tanah. Mengacak bati dengan langannya. Sehingga tidak mau lagi melihat bahawa di balik sesuatu ada yang lain, di atas langit ada langit. Kalau begini cara-cara kita mengelola tatanan sosial di Sumatera Barat yang merupakan wilayah inti dari Minangkabau, maka kita akan berhadapan situasi yang rumit ke depan. Sebegitu sedih melihat ketika lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengurus sesuatu tapi tidak menurut aturannya. Lembaga-lembaga keumatan yang dibentuk untuk sesuatu tetapi diambil dan diperalat untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan jabatan yang akan diraih. Sehingga banyak yang rancu. Nah, begitu juga orang-orang yang sebenarnya tidak patut berada di suatu lembaga, tetapi karena permainan ini dan itu, karena pertimbangan ini dan itu, yang tidak sejalan dengan arah lembaga itu, tetap saja kita dahulukan selangkah, kita tinggikan seranting. Nah, kemudian setelah dia berada pada posisi itu, apa yang terjadi? Dia menganggap bahwa dirinya besar, pantang diberi nasihat,
tidak mau lagi diingatkan. Nah, apa yang bisa kita katakan? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra yang saya bacakan tadi? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan kibria, dengan kesombongan, dengan azamah, dengan keagungan, olah-olah orang lain rendah di matamu. Berhati-hati. Betapapun tingginya kamu, betapapun mulianya kamu, betapapun kuatnya kamu. Apa kata Allah? Innaka lan takhriq. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan menembus bumi ini. Lan takhriqal arda. Kamu tidak akan mampu menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Karena itu, ambillah sesuatu dengan hak, dengan cara yang tepat, dan jangan lupa bahwa apa yang ada dalam genggaman kita sebagai ketua apapun kita, sebagai pimpinan apapun kita tetaplah hamba Allah. Bahkan itu saja tidak cukup. Nah, karena itu dalam khutbah ini saya ingin mengajak kita semua, kaum muslimin, terutama orang-orang yang ada di tangannya amanah. Rasakanlah kelemahan kita. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin berat tanggungjawab yang beliau pikul, semakin habis malam beliau untuk bermunajat, mengadukan berbagai persoalan yang beliau hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selesai suatu beban yang akan dipikul kalau hanya mengandalkan kekuatan diri kita yang tidak berdaya ini. Kaum muslimin, berhati-hatilah di dalam perdebatan-perdebatan hari ini terkait dengan masa depan ranah Minang. Salah satunya adalah tentang keberadaan tanah ulayat di Minangkabau. MUI telah menyatakan sikap. MUI tidak sependapat dengan cara seperti itu. Saya mengajak nenek mama, bersikaplah dengan tawaduk, merenungkan ke depan tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan titipan yang ada dari generasi terdahulu untuk anak cucu kita yang akan datang. Lungkui telantangkanlah dahulu, tampi tarikh dahulu sebelum mengambil sikap. Jangan sampai dek capek kaki tapi tata ruang. Jangan sampai dek ringan tangan tapi akhirnya memacah. Tidak ada gunanya kalau kita jatuh dek karena panjek awak surang. Timbanglah dengan matang-matang. Syarak telah menggariskan. Di Bukit Tinggi ini dahulu digariskan oleh syarak. Waharato pusako terbagi dua. Satu atau pusako rendah yang menjadi milik personal pribadi masing-masing. Apabila seseorang meninggalkannya, ketika dia meninggal, maka ahli warisnya sesuai dengan ketentuan di dalam faraid Islam berhak dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Tidak ada yang boleh melanggarnya. Karena itu adalah bahagian mafruḍah, nasiban mafruḍ. Sedangkan harta yang tidak didapat melalui pencarian, tidak melalui hiyazah, tidak melalui asbab at-tamalluk di dalam fikih, kita kaji itu tidak melalui jalan kepemilikan yang sah di dalam syarak, tetapi diterima karena perkauman, tidak ada yang bisa mengklaim itu milik dia secara personal. Karena itulah makanya tidak masuk dia ke dalam kelompok warisan yang dibagi menurut faraid. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka dia tetap menjadi milik kaum. Milik bersama. Maka orang-orang yang diberi amanah adalah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, untuk kemaslahatan kaumnya. Jangan sampai menapuk dadu, menghantam tanah ketika indak tercapai golek di nandata. Jangan sampai nanalum buliklah digolongkan, nanalum picaklah dilayangkan.
Akibatnya nanti bukannya mengabek semakin arif, tapi setelah dikabek makonyo lunggah, dan lunggah lebih ke tangan orang. Inilah yang terus saya ingatkan. Kalau orang-orang yang punya kewenangan hari ini tidak mau mendengarkan nasihat Majelis Ulama, dan termasuk juga pemerintah tidak mau duduk dengan Majelis Ulama Sumatera Barat, itu hak mereka. Walaupun di mana-mana terus disebut Tunku Tigo Sejarangan di Ranah Minang. Bagi mereka baru bisa Tunku itu lengkap ketika dua Tunku yang lain itu mengangguk kepada mereka, dan itu bukan karakter Majelis Ulama Sumatera Barat dan bukan karakter ulama Sumatera Barat. Ulama Sumatera Barat tidak akan mau dibuatkan baju sudah, tak akan bisa disongkokkan kopiah nalah selesai. Kita punya hak untuk memilih setuju atau tidak. Kenapa? Karena hak milik itu telah ada warih dan bajawek pusako dan betolong. Tidak bisa begitu saja dialih dan dianjak oleh siapapun. Sikap ini adalah amanah yang telah kami jalankan. Kami serahkan semuanya pada mama alim ulama yang ada di tingkat negari. Antum semua, saudara-saudara semua, walaupun saya juga memikul gelar itu, tetapi saya menyadari bahwa kita bertanggung jawab langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilang di tangan awak, karena awak namagih tampuk, awak namagih tali, kalau suatu saat dijinjang orang, suatu saat diri orang, maka kita yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Cobalah renungkan ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa la tus'in khaddaka lin-nas ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Pada suatu peristiwa di dalam perang Uhud, Nabi SAW mencabut suatu pedang. Kemudian beliau berkata, Man akhadha hadha syayf, siapa yang mau mengambil, menerima pedang ini, tapi dengan catatan dia harus menunaikan hak pedang ini. Banyak sahabat mengajukan diri, biar saya menerima ya Rasul. Nabi tidak memberikan. Sampailah pada seorang sahabat dari kalangan Ansar, Abu Dujanah namanya. Abu Dujanah yang ma'ruf dengan penampilannya kalau telah masuk ke medan tempur, yaitu kepalanya biasanya memakai isabah hamra, pakai ikat kepala berwarna merah. Dia meminta, berikan kepada saya Rasul, saya akan tunaikan haknya. Nabi memberikan pedang itu kepada Abu Dujanah. Nah, kita tidak lanjutkan bagaimana Abu Dujanah memakai pedang itu nanti, tetapi ada suatu tampilan yang lahir pada Abu Dujanah ketika dia berjalan di antara saf-saf para pejuang. Dia busungkan dadanya, dia acungkan pedangnya, dan tampak dia di situ seperti membesarkan dirinya di hadapan orang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna hadhil misyah, sesungguhnya jalan yang seperti itu, penampilan busungkan dada, menunjukkan kekuatan, seperti sombong terlihat oleh orang, yabghuduhullah, yabghuduhallah, itu adalah jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, kecuali fi hadzal maudhi', kecuali dalam keadaan yang seperti ini. Jika berhadapan dengan musuh di medan perang, jangan kamu seperti lemah. Artinya apa? Apabila kita berada di hadapan sesama muslim,
di tengah umat. Tidak perlulah tuah terlalu diajan. Jadi itu yang saya ingatkan kepada lembaga-lembaga yang merasa bahawa sikap majlis ulama telah merambah, telah melampaui pematang, telah merancah sawahnya, merambah ladangnya tentang tanah ulayat ini. Tidak. Majlis ulama tahu dengan posisinya. Dia bertanggungjawab tentang syarak yang menjadi dasar dari adat. Adik bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tidak ada pematang yang kami lengkai. Tidak ada sawah orang yang kami rencah. Tidak ada ladang orang yang kami rambah. Kami sedang menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Sumpah Sati Bukit Merapalam. Cara mengatur, adik memakai. Kalau tuan-tuan tidak mau menjalankannya karena merasa bahawa tuan-tuan yang punya kuasa menapuk dado, menyeselero dan orang tidak boleh berbicara dalam hal ini, kita akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau menjalankan atau tidak, kami tidak punya hak untuk memaksa. Tetapi kelak kita akan ditanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban siapa yang benar-benar punya keinginan tulus untuk menjaga negeri ini. Janganlah kesombongan-kesombongan seperti itu terus dipertunjukkan. Karena negeri ini negeri kita bersama. Kemenakan dan anak oleh mama-mama adalah umat. Adalah bahagian dari umat. Dan merupakan bagian dari umat yang harus dibina oleh para ulama. Karena itu, janganlah apa yang menjadi kearifan orang-orang terdahulu yang telah duduk di dalam syarak mengatur adat memakai, kita ungkai hari ini. Jangan ikut campur. Ini wilayah kami. Maaf, saudara-saudara tidak punya wilayah khusus. Karena itu, perlu direnungkan kembali apa yang telah kami sampaikan, karena tidak ada keuntungan personal, pribadi, materi yang akan kembali kepada para ulama dalam menyampaikan tausiah.